Rasul bersabda, asratun fil jannah. Ada 10 orang sahabatku yang di surga, yang dijamin, yang dapat kabar gembira, yang dijamin banyak ahli ibadah semuanya dijamin surga. Kemudian Bilal disebutkan sebenarnya sudah sampai surga duluan, tetapi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu redaksi, dalam satu teks hadis ini 10 orang. Siapa? Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di surga kata Rasulullah. Wa Umar fil jannah, Umar di surga. Wa Utsman wa Ali, wa Zubair wa Talha, wa Abdurrahman wa Abu Ubaidah wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala fa'ada haula'i tis'ah wa sakata 'anil asyir fa qala fawq. Jadi setelah Rasul menyebutkan nama-nama yang tadi sampai Sa'ad bin Abi Waqqas 9 baru. Lalu Rasulullah diam. Fa qala qaum Nansurukallaha ya Abul Awwar, ya Abul Awwar. Manil asyir? Ini beliau bertanya kepada yang meriwayatkan hadis ini. Berarti dalam hal ini siapa itu? Anna Sa'id bin Zaidin hadatsahu bi nafarin. Ditanya siapa yang ke-10? Qala nasadtumuni billah. Abul Awwar fil jannah. Abul Awwar ini siapa? Dia adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid yang meriwayatkan hadis. Jadi beliau mendengarkan langsung Rasulullah menyampaikan nama-nama yang tadi disebutkan itu di surga. Sampai ke-9 beliau tidak mau menyebut dirinya. Maka dikejar terus, mana yang 10? Yang 10 itu saya. Itu ya, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sami Muhammad yaqul huwa as-sahih min al-hadis al-awwal. Nah, kenapa saya mulai dari sini? Kenapa saya mulai dari sini? Ternyata kalau kita telusuri semua nama sahabat yang dari 10 itu punya jalur nasab ketemu dengan Rasulullah SAW. Ini hebatnya. 10 sahabat yang tadi saya sebutkan, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Zubair, Talha, ada Abu Ubaidah dan seterusnya itu ternyata nyambung nasabnya Rasulullah SAW. Di mana? Di sini. Jadi nasab Quraisy, mereka kan orang-orang Quraisy. Coba. Abdul Muthalib. Kira-kira siapa 10 sahabat Nabi yang tadi saya sebutkan? Itu yang nasabnya ketemunya sama nabinya di Abdul Muthalib. Akan Rasulullah punya bapak Abdullah, bapaknya. Terus punya kakek namanya Abdul Muthalib. Siapa yang kakeknya sama? Ali. Jadi ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib itu ketemu nasabnya dengan Rasulullah SAW itu di kakek yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib punya orang tua, orang bapak namanya Hashim. Nah ini tidak ada sahabat yang ketemu nasabnya di Hashim. Kemudian Hashim punya bapak namanya Abdul Manaf. Nah ada sahabat yang ketemu dengan Rasulullah nasabnya itu di jalur Abdul Manaf. Siapa beliau? Utsman. Karena Utsman dari Umayyah. Utsman dari keturunan dari Umayyah. Umayyah bin Abi Syab bin Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf itu jalur keturunan yang nanti ketemunya itu sama Utsman. Abu Manaf punya orang tua namanya Qusay. Ada sahabat yang ketemu dengan Nabi nasabnya itu di jalur Qusay. Siapa beliau? Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi. Itu ketemunya sama Nabi nanti di Qusay. Qusay punya bapak namanya Kilab. Nah, Kilab atau nanti Kilab itu punya anak ya, punya anak banyak diantaranya Qusay, kemudian Zufar juga. Nah nanti yang ketemu di jalur Kilab adalah Abdurrahman bin Auf saat Nabi Waqqas. Makanya Abdurrahman bin Auf belakangnya biasanya ditambahkan Az-Zuhri. Itu Az-Zuhri itu dari bapaknya Zuhra. Zuhra punya bapak namanya Kilab. Nah ketemu disitulah nasabnya dengan Rasulullah. Saat Nabi Waqqas juga beliau nasabnya bertemu dengan Nabi di Kilab. Jadi Abdurrahman bin Auf dan saat Nabi Waqqas Az-Zuhri. Kemudian Murrah ini atau Taim bin Murrah itu nanti nasabnya ketemunya siapa? Abu Bakar. Makanya ada Abu Bakar At-Taimi. Karena Abu Bakar itu jalurnya Taimi atasnya Murrah nanti ketemu Nabi di situ. Kemudian Talha
Tolha juga ketemunya di Murrah. Menurut Ka'ab, jadi Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Nah, Ka'ab ini nanti yang ketemu adalah Umar. Makanya ketika Umar itu ditentang ketika beliau masuk Islam, saya ini pembesar Bani Ka'ab. Ka'ab nanti ketemunya di Ka'ab punya anak namanya Adi, Bani Adi. Nah, Bani Adi itu nanti Umar bin Khattab. Kemudian Sa'id bin Zaid al-Adawi. Al-Adawi itu dari kata Adi, jadi Umar al-Adawi itu berarti dari Bani Adi. Kemudian Sa'ad bin Zaid al-Adawi, Umar itu Bani Adi. Bani Adi nanti dari turunan Ka'ab, di mana Ka'ab juga merupakan jalur nasabnya Rasulullah SAW. Lu'ai, nggak ada sahabat yang ketemu di Lu'ai. Kemudian Ghalib, nggak ada juga sahabat yang ketemu di Ghalib. Nah, yang terakhir Fihr, ini sahabat terakhir, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Al-Fihri. Jadi ternyata sekali lagi 10 sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga itu semuanya adalah punya jalur nasab dengan Rasulullah. Artinya mereka adalah Quraisy. Jadi permasalahannya kita ini ngaji tentang bisnis, kenapa yang dibahas tentang nasab? Ada muncul pertanyaan nih, kenapa nasab penting dibahas? Gitu ya jadinya. Kenapa nasab penting dibahas? Karena ternyata yang lebih di nasab itu Allah. Karena kalau kita hari ini membahas tentang pengusaha, kita bahas pengusaha biasanya yang dibahas itu latar belakang pendidikan. Oh, ini alumni ITB. Oh, ini alumni IPB misalnya. Oh, ini alumni UGM. Oh, ini UI. Yang dibahas latar belakang pendidikan. Padahal nasab itu punya peran penting dalam masalah bisnis. Nah, Quraisy itu semuanya punya nasab bisnis, punya darah bisnis dalam jiwanya orang-orang Quraisy. Makanya salah seorang dokter dikatakan kalau ada negara yang punya kesulitan dalam masalah bisnis, cari orang Quraisy, minta mereka menyelesaikan. Yang Quraisy ada tangannya. Kalau ada yang Quraisy. Jadi ternyata seperti itu, Quraisy itu darahnya darah bisnis karena mereka pedagang semuanya. Sampai-sampai oleh Fidin Asadukumullah, Quraisy sendiri disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Ila Quraisy. Terus Ila fi rihlatas sita wa sayf. Rihlatas sita, rihlatas sayf. Rihlatas sita wa sayf. Jadi memang kerjaan mereka itu dagang di musim panas, di musim gugur, di musim dingin. Itu kalau musim panas biasanya orang Syam gitu ya, turun ke bawah. Orang Yaman bagian bawah naik ke atas. Jadi Mekah itu jalur dagang orang-orang Syam dan orang-orang Yaman titiknya di Mekah. Makanya mereka orang-orang Mekah ini rata-rata pedagang. Maka kalau antum mau mencari bagaimana cara pertanian di orang Mekah, ya nggak ketemu karena mereka rata-rata pedagang. Yang pertanian nanti di orang-orang Madinah, sahabat-sahabat Ansor. Tapi poinnya adalah ternyata nasab punya peran penting dalam masalah darah bisnis. Nasab Minang kan? Bayang ada nih. Lumayan cari ya. Nasabnya ke Minang. Iya. Nah, emang jadi nasab bisnis semua. Nasab Dan mereka inilah apa ya? kelebihan. Menggali kan. Jadi kelebihan Quraisy itu memang mereka punya darah bisnis. Bahkan karena pentingnya nasab sampai perempuan kalau mau dinikahi itu 4 pilihannya. Tunkahul mar'ah li arba. Perempuan dinikahi itu karena 4 sebab. Salah satunya adalah linasabiha, karena nasabnya. Selain agama, harta, kecantikan, nasab penting. Jadi jangan tahu kita jalur nasab istri itu. Sampai seperti itulah bagaimana Islam memperhatikan terkait dengan nasab. Atau misalnya Darul Khamsah. Islam ini kan diturunkan Allah dengan tujuan salah satunya menjaga 5 hal yang dijaga.
menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga agama, menjaga nasab, ternyata keturunan, nasab. Jadi ternyata sekali lagi saya dalam poin pertama ini ingin menyampaikan bahwa darah bisnis itu penting kaitannya dengan nasab. Maka coba nanti lihat orang tuanya ada kira-kira darah bisnis atau enggak. Kalau ada, dia berpotensi besar. Darah bisnis itu ada dalam jiwanya. Oh, tak ada kan? Oh iya, kata ada nih. Nah, kalau nggak ada, Alih profesi. dia dalam Islam itu ada dua, hasab dengan nasab. Kalau nasab itu jalur keturunan, kalau hasab itu adalah prestasi keluarga. Keluarga kita itu udah punya prestasi apa? Dari situ bisa diusahakan. Bukan keluarga saya ASN semua nih, nggak ada bawa pebisnisnya, gitu ya. Itu butuh juga diperhatikan. Oh, dipindah nazarikumullah. Kemudian setelah kita membahas tentang nasab, karena jangan sampai ada apa ya, semacam omongan orang-orang iseng ya. Kemudian ada dokter, dia mengaku dokter sejarah Islam, membuat semacam statement bahwa kekhalifahan itu, kepemimpinan berpindahnya dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman itu adalah perebutan antara kabilah-kabilah besar. Misalnya Umar Bani Adi, Abu Bakar At-Taimi tadi itu ya, Utsman Umayyah, dia dari kalangan dari Bani Umayyah, Ali dari nasabnya Rasulullah. Itu perperangan antar mereka kan? Itu sangat besar. Kenapa? Karena Abu Bakar itu secara derajat kesukuan, derajat kabilah itu rendah. Bani At-Taimi itu rendah di kalangan orang-orang Quraisy. Tidak terkemuka. Ini kabilahnya nggak terkemuka, sukunya nggak terkemuka. Walaupun mereka sesama Quraisy, tapi jalur nasabnya kan beda-beda sesuai dengan tadi. Ketemu di kabilah berapa? Makanya ada Abu Bakar At-Taimi, Umar nanti Al-Adawi, Bani Adi, nanti Utsman dari kalangan Umayyah dan sebagainya. Itu dokter ini mengatakan bahwa iseng dia membuat statement kontroversi bahwa adanya perebutan kekhalifahan itu adalah perebutan antara keluarga besar. Padahal enggak. Tadi saya katakan Abu Bakar itu kalau dilihat dari sisi harta enggak seberapa. Kalau dilihat dari sisi keluarga Abu Bakar termasuk dari level yang rendah dari kalangan orang-orang Quraisy. Jadi bukan itu ternyata. Bukan itu menjadi tolak ukurnya. Ya, itulah pentingnya belajar nasab. Sampai-sampai kalau kita lihat Abu Bakar itu orangnya lembut gitu ya. Beliau ini banyak disukai orang. Orang suka nongkrong dengan Abu Bakar itu suka. Makanya Abu Bakar itu di rumahnya itu sering banget orang-orang datang ke rumah ngobrol tentang konsultasi bisnis. Gimana nih kita mau ngirim dagangan ke Syam? Gimana nih kita mau ngirim dagangan ke Yaman? Dan Abu Bakar itu orang yang paling paham terhadap nasab. Kalau ada orang tanya nasab saya kesekian itu siapa ya Abu Bakar? Tahu Abu Bakar itu. Makanya ilmu nasab itu diturunkan dari Abu Bakar putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu. Itu Abu Bakar. Jadi dengan Umar ini kalau lewat ada orang nongkrong bubar juga. Sampai-sampai kalau ada anak kecil lagi main-main, Umar lewat bubar. Takut sama Umar. Kecuali waktu itu ada suatu kejadian, ada Zubair bin Awwam yang nanti akhirnya jadi khalifah itu ya. Di akhir kehidupannya enggak bubar dia tetap di situ. Wahai Zubair, kenapa kamu enggak ikut bubar seperti teman-teman bubar? Kata Zubair, saya nggak punya salah sama kamu dan jalan ini cukup lapang kalau kau lewat. Nah itu jadi calon-calon pemimpin dan khalifah itu udah nampak dari kecil mentalnya Zubair bin Awwam. Nah sekarang akhirnya dari sekian banyak sahabat yang 10 tadi itu, walaupun mereka masing-masing punya mental bisnis, punya darah bisnis, tetapi ternyata akhirnya menjadi pilihan. Ada sahabat-sahabat yang mengambil jalan bisnis seperti Abdurrahman bin Auf. Beliau dikasih kekuasaan nggak mau. Saya maunya bisnis dan saya mau menolong Islam dengan harta. Abu Bakar, beliau akhirnya nggak mengambil bisnis. Umar juga nggak ambil bisnis. Gitu.
Maka saya akan sampaikan, ini tolong nanti dicatat, pegang kalkulator dan saya tolong dibantu ya. Ini ada 5 sahabat, dari 10 sahabat yang tadi dijamin masuk surga. Harta yang ditinggalkan oleh mereka ketika mereka meninggal. Kita akan hitung duit orang nih. Duitnya nggak ada, cuma kita akan hitung. Nah, Utsman ketika beliau meninggal itu harta yang ditinggalkan 30 juta dirham, 150.000 dinar. Berapa hitungnya ya? Berapa harga dirham sekarang? 4 juta. Dirham. Satu dirham. 40.000 lah. Satu Oke, dirham. 40.000 kali 30 juta. Kalau ada yang nyatet ini, nanti ditambahkan. 50.000 aja gitu kawan ini. Kan 73 gitu. 4 juta berarti. 120 miliar. 20 juta dirham. 1,2 juta tambah 6 nol lagi dah. Iya. Berapa? 1,2 juta tambah 06 lagi ke belakang. Triliun. 1,2 triliun. Oke. Itu yang 30 juta dirham. Yang dinar Dinar belum. Dirham itu baru dirham. dari mana dirham? Sekarang 1.500, 150.000 dinar. Kali Sekarang tambah aja 4 juta ya sekarang. Satu dirham ya. 4 juta lah murahnya. 5 juta. Ini 5 juta. 120. 5 juta sekarang satu dinar. Nanti kalau udah ada hasilnya tolong catat ya. Siapa bikin catat ini? 600 T. Siapa? Ini Utsman. Satu orang yang dari Utsman. 9 ini satu Iya, orang. namanya. Satu di dirham berapa? 40.000. 40.000 tak 76.000. Itu yang tinggi, ini yang rendahnya tar. Nah, dinar yang rendah aja. Dinar andam. 1,2 triliun itu yang dirham kan? Nah, Yang dinar 600 triliun. 600 triliun. Iya. Iya tar. Betul. 600, nolnya 9 setelah itu. 600 miliar. Oh iya 16 miliar. Ya 600 miliar berarti ya. 600 miliar. Berarti 1,8 T. 1,8. Ya. Itu cuma kalau tadi satu lain. 1,8. Tolha 2.200.000 dirham dan 200.000 dinar. Berapa? 2.200.000. 200.000. Besar berapa ya? Cuan. 2.200.000 Dirham. Kalau kita meninggal Australia dirham tak ada. Aku harus punya lah sekarang. Tolha bin Ubaidillah berarti ya. 2.200.000 dirham ditambah 200.000 dinar. Berarti Kaya. kaya. Kaya ini. Enggak kuat Excel ya? Kaya. 2 juta. Yang tadi 1,8. Saya kan catat. Iya. 1,8. 28. Itu 4 juta aja lah ya. Next ya. Next. Zubair 50.200.000. Ini dalam kitab itu tidak disebutkan dinar atau dirham, tapi kalau dinar hanya kebanyakan, maka cuma kita ikut dirham saja. Dirham. 50 juta 200. Itu saya share tuh harga dirham, dinar dirham di grup. Ya. Dirham 40.000. 40.000. Satu dinar 4 juta. 1 dinar 4 juta. Ya next ya. Abdurrahman bin Auf 3.200.000 dinar. 2 T ini nih. Kali 4 juta.
tiga dua kali 4 tambahin nolnya. Tidak saya begitu. 3,2 kali 4 tambah nolnya. Ini saya kebanyakan kalau sudah. Tapi di situ nggak disebutkan dinar atau dirham sebenarnya yang dirham itu, maka analisa saja kayaknya kalau dinar kebanyakan ya. Dirham saja banyak. Tapi Allah alam. Golongan 3.200.000 dinar. 12,8 T. Berapa? 12,8 T. 12,8 T. Dan terakhir saat satu kos itu cuma 250.000 dirham. Nah, yang menarik yang ini Nasrul, ini harta itu sisa dari semua amal yang sudah mereka berikan. Antum tahu nggak Abdurrahman bin Auf itu, beliau harta kekayaannya itu bukan hanya untuk beliau sendiri. Beliau pernah jadi masyarakat kota Madinah itu sepertiganya itu beliau lunasi hutangnya. Sepertiga masyarakat Madinah itu kalau calon bupati saya yakin jadi itu khalifah. Jadi sepertiga masyarakat Madinah atau kalau di sini sepertiga sepertiga orang ini bayarin hutangnya pertama. Terus sepertiga orang ibu lagi. Sepertiga orang Madinah pernah berhutang pada tadi kan dibayarin hutangnya. Ini pernah berhutang pada Abdurrahman bin Auf. Dan sepertiga orang Madinah pernah disilaturahmi oleh Abdurrahman bin Auf dengan harta. Apa kabar? Baik, ini luar. Gitu. Itu masih sisa segitu. Belum yang beliau infakkan untuk perang, belum ini yang terhitung ketika beliau wafat. Dan semuanya istrinya tidak ada yang kurang dari 4. Lebih dari 4 ya. Lebih dari 4 itu maksudnya meninggal tambah lagi. Meninggal tambah lagi. Yang jelas waktu dia meninggal istrinya 4. Gak ada yang meninggal istrinya 3, gak ada. Meninggal tambah. Ganti lah, meninggal ganti. Nah, berarti anaknya banyak berarti. Dari situ yang bisa kita pelajari apa kira-kira? Jadi coba kita bandingkan dengan hadis yang pertama saya sebutkan di depan. Mereka ini orang-orang yang sudah dijamin surga, kehidupannya duitnya segini, istrinya maksimal, anaknya maksimal, kebahagiaan dunianya maksimal, apalagi kebahagiaan akhiratnya. Nah itu luar biasa kalau menjadi pembisnis seperti ini. Bukan banyak duit tapi memberatkan hisab saja. Untuk apa kalau semacam itu kan? Ya. Jadi kekayaan itu bukan untuk urusan perut pribadi, perut keluarga, itu kecil atau cita-cita kecil yang dimiliki oleh seorang hamba. Kalau dipilih nazarullah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang berbeda-beda sesaat di antara kita kelebihan berbeda-beda. Maka gunakan kelebihan yang Allah berikan ini untuk dalam rangka ibadah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana nggak dijamin surga? Mereka ini yang mana pilih? Mereka ini orang-orang yang tadi saya sebutkan itu. Jadi kalau ada masalah negara ya mereka yang rapat. Kalau ada kebutuhan negara ya mereka yang menuhin. Kalau ada urusan apa-apa mereka yang maju begitu ya. Jadi luar biasa. Bahkan kalau perang mereka ikut perang. Mereka panglimanya. Dan mereka dalam segala hal. Dalam saat perang mereka panglima, bukan yang di belakang yang makanan itu kan panglima perang semua di masa Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang sekedar ingin memulai usaha ini, memperbanyak harta, membuat rumah mewah, sebatas itu saja, membeli kendaraan mewah, jalan-jalan keliling bumi bareng keluarga, ya itu cita-cita remeh. Kalau kita bandingkan dengan mereka ini, harusnya memang kita lebih dari itu. Kalau dipilih nasabullah, coba dikatanya pada orang-orang yang mengatakan NKRI harga mati. NKRI harga mati. Tapi kalau korupsi itu sama sekali tidak ada cintanya sama NKRI. Mereka ini betul-betul
menjadi orang kaya, menyelamatkan agama, menyelamatkan negara. Yang tadi itu, yang jatuh surga itu, makanya wajar lah. Tapi kalau di satu sisi dia teriak-teriak harga mati, tetapi korupsi justru menyulitkan rakyat Indonesia. Ekonominya saling berubah, maka ini ada konsep bisnis ala Utsman. Sedikit saya kutip ya dari perkataan Utsman ini. Beliau mengatakan begini: kuntu u'alij. Saya ini u'alij itu dalam bahasa Arab secara makna menyembuhkan. Tapi kalau dalam bahasanya Utsman maksudnya adalah beliau itu turun langsung mengelola bisnisnya. Kuntu u'alij itu beliau turun langsung, sehingga ketika ada kesulitan, ada kepayahan, ada masalah yang nanti bakal terjadi ketika bisnisnya diwakilkan kepada orang lain, beliau tahu jalan-jalannya. Setidaknya untuk mengawal ini beliau turun tangan. Utsman bin Affan. Wa unami itu mengembangkan. Jadi beliau sendiri yang mengembangkan. Beliau turun langsung, beliau sendiri yang mengembangkan. Wala asdari ribahan, ini penting juga, dan saya tidak pernah meremehkan untuk kecil itu tidak kecil buat saya. Ya, untuk kecil alhamdulillah, orang rugi, orang cuma balik modal, saya bisa untuk walaupun sedikit alhamdulillah. Jadi beliau sama sekali tidak pernah meremehkan keuntungan dalam jual beli. Itu cuma dinamakan. Bahkan kalau kita sambungkan dengan hadis yang ini luar biasa ini. Rahimallahu rajulan, Allah Subhanahu wa taala merahmati. Kalau udah masalah rahmat ini pasti para sahabat saling berlomba-lomba, ini apa lagi yang bisa dapat rahmat ini? Apa lagi amalan yang bisa dapat rahmat? Siapa mereka? Rajulan samhan idza ba'a, itu memudahkan kalau masalah menjual. Kalau dia punya barang, itu orang nawar dia itu gak sulit, gak pelit. Yang penting dia dapat untung, dia lepas. Wa idza isyara, dia kalau beli juga samahan, memudahkan. Kalau misalnya dia tawar, kemudian apalagi dia lihat orang-orang nenek-nenek jual sayur gitu ya, udah berapa bu? 3.000, 5.000 lah dua, kan? Nenek-nenek jual sayur, keuntungannya berapa? Tawar juga. Tapi kalau kata Rasul, ini yang dirahmati Allah adalah mereka yang kalau membeli itu samahan, memudahkan menjual berarti ya. Kalau dia jual memudahkan, kalau dia beli memudahkan. Wa idza qala, kalau dia memutuskan, dia juga memudahkan. Maka di sini walas dari limpahan saya tidak pernah meremehkan keuntungan. Bahkan ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah ketika bercerita, ada satu kebun yang saat itu dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kanan kirinya tidak dapat hujan. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau bisa dapat hujan? Amalan apa yang membuat engkau bisa dapat hujan? Sedangkan kanan kiri itu, tetangga kebun kanan kiri itu tidak dihujani. Kata beliau, saya membagi bisnis saya menjadi 3. Sepertiga saya putar kembali di modal, dijadikan modal lagi. Sepertiga saya gunakan untuk menafkahi diriku dan keluargaku untuk operasional. Sepertiga saya bersedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang membuat termotivasi para sahabat. Ternyata ketika Allah menurunkan keberkahan kepada bisnis usaha seorang hamba, di mana kanan kirinya saat itu kekeringan, maka itu menjadi rumusnya Utsman bin Affan. Kemudian wa aj'al ra'sa ra'sain, dan saya menjadikan ros ini aslinya kepala, tapi yang dimaksud Utsman di sini adalah modal. Saya jadikan modal itu jadi 2. Jadi kalau punya uang 100 juta, kalau mau dijadikan bisnis jahe semua, enggak gitu. Cara Utsman. 1 RBB 50 juta, 50 juta jahe. Jadi dipecah. 1 pinang, 1 jahe. 1 pinang, 1 jahe, 1 apa lagi? Jagung. Bebas, yang penting beliau pecah itu. Yang satu dalam sektor makanan pokok, yang satu dalam sektor roti-rotian, yang satu dalam buah-buahan. Jadi beliau kalau punya bisnis, punya modal itu selalu dipecah.
Wa aj'al ra'sa ra'sain, ini konsepnya Utsman. Kemudian yang paling pilih rasa nomor, saya tambahkan sedikit apa yang ditambahkan. Ini konsepnya Utsman, saya tambahkan sedikit dari konsepnya Abdurrahman bin Auf. Jadi sebenarnya nggak jauh beda, cuma ada sedikit perbedaan yang ditambahkan oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan mabi tudaina, saya kalau jual beli nggak mau hutang-hutang. Itu konsepnya Utsman, Abdurrahman bin Auf. Saya kalau mau beli ya jual beli cash, ya dan biadin, karena itu syarat apa namanya? Anjuran dari Rasulullah SAW, ya dan biadin, tangan dengan tangan. Ini barang, ini uang. Yang sekarang menghancurkan sistem perekonomian kita adalah hutang, kartu kredit. Hutang boleh nggak dalam Islam? Boleh, asal ada komitmen mau bayar. Tapi ketika sudah menggunakan kartu kredit, ini hutang yang secara sistematis sih. Kartu kredit diasuransikan, asuransinya diasuransikan, itu panjang gitu, sampai bingung kita akhirnya. Karena gesek gitu ya. Jadi seorang dokter menganalisa bahwa selama bisnis kalau misalnya di store cash, maka itu akan menyelesaikan urusan ekonomi. Tunai, bukan menjauhkan, tetapi tunai itu lebih baik. Bahkan hari ini cash itu dipersulit, ya. Ya, Beberapa kawan kita mau beli mobil itu sulit sekali. Susah intinya Pak ya. Kita udah datang ada mobil, salesnya mau berapa tahun Pak? 3 tahun, ya ini segini, saya mau cash, langsung ditinggal. Nah itu 180 derajat berbalik dari konsep yang diajar oleh para sahabat. Sekarang hutang tersistem, hutang boleh tapi yang tersistem ini nggak boleh. Beliau sangat menghindari itu. Buktinya siapa? Buktinya adalah Abdurrahman bin Auf sendiri. Beliau itu ketika hijrah dari Makkah ke Madinah nggak bawa duit, padahal duitnya banyak di Mekah. Beliau tinggalkan demi hijrah. Sampai di Madinah beliau disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, salah seorang saudagar kaya di Madinah. Ditawarin, dan Sa'ad bin Rabi mau berbagi. Kamu mau harta, silahkan ambil hartaku. Kamu mau kebun, silahkan kamu pilih kebunku yang mana. Kamu mau istri, silakan pilih yang mana kamu sukai, saya akan ceraikan, selesai masa idah kamu nikahi. Kata Abdurrahman, hanya barakallahu fi malika wa ahlika, semoga Allah memberkahi harta dan keluarga. Enggak mau beliau. Dullah di alasu, beliau hanya minta di kehidupan pasar. Hari pertama beliau gak punya modal, gak punya, tapi beliau ketika ke pasar dengan kecerdasan beliau berniaga, beliau dari Mekah, beliau dapat beberapa kerat roti. Itu udah untung itu. Hari pertama ke pasar nggak bawa modal, beliau udah bisa dapat roti dan beberapa semacam minyak samin yang dibekukan, mungkin semacam keju gitu ya. Tega macam itu. Itu hari pertama, sampai akhirnya beliau bisa mengumpulkan emas sedikit-sedikit. Beliau menikah. Hingga akhirnya beliau meninggal, segitu tadi beliau ditinggalkan. Itu salah satu konsep beliau. Apa tadi? Konsepnya adalah mabi tudainan. Bahkan ketika hutang itu, kalau kita mungkin Rasulullah hidup di tengah-tengah kita hari ini, mungkin kalau kita meninggal Rasulullah nggak mau nyewatin karena hutang tadi. Rasulullah SAW nggak mau nyewatin orang yang berhutang. Suatu ketika ada seorang sahabat yang meninggal, adakah sahabat ini punya hutang? Ada. Kalau gitu kalian saja nyewatin, saya enggak. Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, Rasul, saya jamin hutangnya. Saya menjamin hutangnya. Kalau itu saya ikut sholat. Ada seorang yang mau menjamin pembayaran hutang. Keesokan harinya, seorang sahabatnya datang ke Rasulullah SAW mengadu, wahai Rasul, saya sudah bayarkan hutang sahabat kita yang pernah meninggal. Apa kata Rasul? Al-an baru gajilku. Sekarang kulitnya baru dingin. Ini ternyata hutang itu membuat panas, bahkan mayit sampai dilunasi baru dingin. Itu sampai Rasulullah nggak mau menyolatin. Artinya memang hutang sesuatu yang dibolehkan, tetapi ketika sistematik orang dipaksa untuk menghutang,
mau nggak mau harus berhutang misalnya, maka ini adalah konsep yang tidak dijalani oleh para saudara-saudara kaya di masa Rasulullah SAW. Ini sebagai apa ya, semacam stimulan lah, mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan ini bisa sedikit dapat gambaran bagaimana orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga itu ternyata mereka adalah orang-orang yang kaya juga, tetapi mereka tahu kemana kekayaannya disalurkan dan untuk apa mereka kaya. Jadi sekali lagi, kalau sekarang masih ada di antara kita yang masih memindsetkan sukses kaya hanya untuk memenuhi pribadi, keluarga, nyaman sendiri, maka mari sama dirubah mindsetnya. Bagaimana kemampuan dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita hari ini itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit itu mungkin sebagai prolog ya untuk bisnis para pembisnis di masa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Cuma sekian. Akhirul dawan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.